Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini di sesi ngobrol santai, saya kedatangan temen yaitu Mbak Ria. Halo. Halo. Jadi teman-teman, Mbak Ria ini adalah salah satu penerima beasiswa LPDP luar negeri. Sehingga ngobrol santai kita nanti sebenarnya nggak serius-serius amat tapi menjurus yaitu tentang suka dukanya menjadi pemburu beasiswa. Mbak Ria. Iya. Mbak Ria dulu S1-nya di mana ya? Ya, dulu S1 di Universitas Negeri Malang. Oke, Universitas Negeri Malang. Terus sekarang kuliahnya di ANU. Oke. Apa sih ANU itu? Oke, ANU itu Australian National University. Salah satu universitas terkenal dan terkemuka di Australia. Terus apa? Dan terletak di Canberra. Di Canberra. Oke, teman-teman mungkin ada yang satu kampus sama Mbak Asik. Ria. Mungkin ada juga teman-teman yang sama Kak Ria, yaitu sama Mbak Ria, sama-sama penerima beasiswa LPDP. Halo semuanya, semoga sukses. Terus gini Mbak Ria, kapan pertama kali Mbak Ria itu kenal dengan yang namanya beasiswa LPDP gitu? Kalau LPDP sendiri mulai kenal itu tahun 2018. 2018. Iya. Padahal LPDP itu sudah ada sejak tahun 2012 kayaknya. 2012 ya. Iya. Oke, Terus kemudian motivasinya sehingga menjadi salah satu pemburu LPDP. Nah, itu motivasinya gimana? Ada motivasi internal sama eksternal. Jadi kalau yang internal sendiri, aku pengen kuliah S2 tanpa biaya gitu. Oke. Jadi yang bagus. Harus mau nggak mau harus mencari beasiswa. Kemudian Kemudian motivasi kedua, banyak teman-teman dari MTS itu dapat beasiswa luar maupun dalam negeri. Ada 3 orang, yang 2 dapat LPDP, yang 1 kurang tahu. Oke. Ya. Beasiswa di Indonesia ini yang dari pemerintah itu LPDP, terus kemudian beasiswa apa ya? Yang kurang mampu itu ya? Budi itu untuk dosen. Tapi kalau seumpama bidik misi itu yang bidik kurang misi. mampu. Bidik misi. Tapi bidik misi itu untuk S1. Oh, khusus S1 ya. Iya. Bidik misi. Oke. Kalau untuk S2 itu beasiswa yang dalam negeri, yang dari government-nya Indonesia itu apa aja Mbak selain LPDP? S2. Aku nggak hafal. Oke. Kemenak ada kayaknya ya beasiswa S2 dari Kementerian Agama. Kalau LPDP itu dari Kementerian Keuangan. Oke. Dan ada satu lagi kementerian yang memberikan beasiswa, tapi bukan beasiswa full, tapi beasiswa pertukaran pemuda. Oke. Ya, dari Kemenpora. Oh, Kemenpora. Pernah ikut sekali. Oh ya? Terus gimana? Ya, karena dulu itu pas ikut itu masih D3 dan mau TA, jadi pokoknya apply gitu. Apply, ternyata di administrasi lolos. Terus tes tulis di Surabaya karena nggak ada preparation. Terus ya pokoknya biar pernah ikut ya apa sih beasiswa, nyari beasiswa itu kayak gimana, akhirnya ikut ke Surabaya dan otomatis nggak lolos. Oke, nggak apa-apa, pengalaman ya, paling nggak ada pengalaman. Oke. Terus kemudian gimana perjalanan dari apply LPDP sampai sekarang akhirnya diterima di ANU? Itu perjalanannya apakah itu singkat langsung zigzag? Misalkan tadi kan sudah ada ya daftar pertukaran pelajar dari Kemenpora, ternyata sampai tahap setelah administrasi nggak lolos. Nah, kalau LPDP ini gimana perjalanannya? Aku daftar LPDP 2 kali. Jadi yang pertama 2018 nggak lolos administrasi, soalnya motivasinya ikut karena ada barengan. Gitu. Jadi karena ada dorongan dari temen, ayo wis ikut gitu. Terus ikut daftar, pokoknya ikut daftar. Terus karena persiapan salah satunya itu yang mungkin menghambat dan tidak meloloskan saya itu sertifikat bahasa Inggris. Dulu itu aku terakhir punya sertifikat TOEIC. Memang sih
untuk skornya memenuhi, cuma sudah expired. Tapi temanku bilang nggak apa-apa, mungkin ada kesempatan gitu, jadi ya pokoknya ikut gitu biar tahu lah gimana caranya apply. Berarti daftar LPDP pertama itu minim persiapan ya? Seadanya ya persiapannya, misalkan sertifikat bahasa Inggris, IELTS ataupun TOEIC tadi. TOEIC itu tadi sudah expired. Kemudian dalam penulisan motivasi itu kalau motivasinya gimana maksudnya? Biasanya kan kayak untuk apply gitu. Saat kita apply beasiswa itu biasanya kan ditanyain kedepannya mau gimana, terus motivasinya apa ikut, kan gitu ada dituliskan, misalkan ingin membuat perubahan di daerah atau apa gitu. Iya, kalau dulu karena kurang persiapan pokoknya karena S1 itu jurusannya pendidikan, ya S2-nya ambil pendidikan bahasa Inggris, tapi ternyata di Malang itu nggak ada, akhirnya ambil pilihan di Universitas Brawijaya, ambil linguistik dengan tujuan agar mengetahui gimana second language acquisition di masyarakat Indonesia. Tapi, meskipun tuh nggak satu rumpun ilmu ya sebenarnya, atau masih linear, satu lingkup English. Satu lingkup English, tapi pendidikan sama linguistiknya yang beda. Gitu. Tapi itu masih satu rumpun ilmu nggak sih itu kalau di Brawijaya? Kalau di Brawijaya nggak. Karena setauku kalau linguistik tuh masuknya ke sastra, biasanya humaniora. Terus kemudian kalau pendidikan masuknya ya di pendidikan sendiri gitu. Tapi sebenarnya masih sangat berhubungan ya antara bahasa Inggris sama linguistik gitu. Iya. Dan sekarang aku juga ambil linguistik. Tapi linguistik terapan. Jadi masih ada sambungan sama pendidikan. Bedanya linguistik murni sama terapan. Jadi saat apply LPDP pertama karena kurangnya persiapan tadi terutama di sertifikat bahasa Inggris sehingga belum lolos. Terus gimana mencoba lagi? Apakah ada traumatik atau misalkan udah kayak kayaknya nanti nggak bakal terima lagi, atau masih percaya diri saat apply yang kedua ini? Apply kedua hampir sama kasusnya. Jadi aku apply itu hampir mendekati deadline. Tetap ada dikasih dorongan motivasi dari teman, soalnya teman lolos tahun sebelumnya itu lolos. Kemudian ada juga yang bilang kalau kamu emang beneran niat ya udah ngambil aja langsung yang paling tinggi, nanti biar kalau jatuh ya udah jatuh sekalian gitu kan. Fine, aku apply yang negeri. Terus milih-milih mana kampus yang paling cocok untuk aku ke depannya. Soalnya aku pengennya itu bikin semacam language documentation. Sehingga bahasa-bahasa Indonesia, bahasa daerah yang ada di Indonesia itu bisa terdokumentasikan dan tidak hilang atau punah. Bahasa-bahasa daerah di Indonesia itu ya. Iya. Padahal bahasa daerah di Indonesia tuh kan banyak banget ya. Misalkan di Jawa bahasanya kan Kromo Inggil. Iya. Kalau misalkan di Banjar ya bahasa Banjar. Sebenarnya itu ide yang bagus. Dan kampus yang bagus dan ideal untuk language documentation itu di ENU. Kalau sama yang di Inggris itu? Kalau di Inggris aku jurusnya ke pendidikan, bukan ke language documentation. Jadi untuk mensiasati waktu apply itu ya harus ada planning A, planning B gitu. Jadi kalau semua memilih kampus A, ya pokoknya harus melihat ke depannya di kampus A itu mau ambil apa, dan setelah lulus itu mau jadi apa. Harus ada planning. Kemudian untuk kampus B juga sama. Terus yang tadi menurut Mbak Ria itu hampir sama dengan apply di waktu LPDP yang pertama, itu hampir samanya di mana? Hampir samanya adalah daftar di akhir-akhir. Terus kebiasaan orang tuh ya, kadang kalau besok masih ada nih, belum belum selesai, masih ada waktu, dah besok aja lah gitu. Sering banget sampai akhirnya mepet terus kendadaan gitu. Terus tapi untuk daftar yang kedua itu lebih well prepared daripada sebelumnya. Soalnya aku tahu 2018 aku nggak lolos, dan emang dari daftar udah ada pikiran negatif nggak lolos. Akhirnya dari Januari itu aku ambil tes TOEFL, memperbarui sertifikat
kemampuan bahasa Inggris itu. Dan kemudian memperbaiki seperti study plan dan lain-lain, diseimbangkan dan dirapikan gitu. Itu Januari. Januari ambil tesnya. Ambil tesnya. Kalau apply-nya kapan ya? Juli terakhir. Kalau nggak Juli, tanggal 30 Juli ya 30 Juni. Berarti yang kedua paling nggak sudah ada persiapan ya? Ada persiapan matang. lebih matang. Terus gimana menentukan antara pilihan Inggris sama Australia? Padahal kan sama-sama mendapat LOE dari dua kampus itu gitu loh. Iya. Pilihannya satu mau cepet berangkat atau enggak, dua mau cepet lulus apa enggak, tiga aku mau jadi apa. Gitu. Dan yang paling penting adalah aku mau jadi apa. Di antara cepet berangkat, cepet lulus sama mau jadi apa, yang menjadi pertimbangan utama memilih INU itu adalah aku mau jadi apa. Itu Kalau cepet lulus otomatis Inggris, soalnya cuma 2 semester. Kalau cepat berangkat emang Australia, soalnya Juli udah bisa berangkat. Sedangkan Inggris itu setiap semester itu September baru berangkat. Terus kemudian ada lagi kendala, IELTS-ku nggak sampai 7 bandnya. Sedangkan Inggris mintanya 7. Ya udah. Tapi sebenarnya itu masih bisa diusahakan kan kalau misalkan kursus lebih lama lagi, atau misalkan coba untuk tes lagi. Soalnya kan IELTS kan kadang naik turun ya. Misalkan sekarang 6, berapa gitu. Ada komanya enggak? Ada 6,5. Dan kalau seumpama emang itu balik lagi ke motivasi, dan karena situasi Covid kemarin sempat bulan April, Mei, Juni itu semua tutup. Jadi aku ini udah Juni tapi belum bisa ambil tes lagi. Jadi ya udah aku putusin ya udah nggak apa-apa ke Australia 2 tahun, tapi emang ini yang bener-bener aku pengen. Language documentation itu tadi karena ada project mandiri tadi ya. Ingin mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah agar tidak punah dari peradaban. The good job. Terus ini Mbak, menurut Mbak Ria nih ya, pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin apply LPDP itu tipsnya bagaimana aja? Tipsnya adalah mempelajari buklet pendaftaran sebaik mungkin. Pelajari buklet. Yang pertama pelajari buklet LPDP, terus kemudian tentukan mau luar negeri apa dalam negeri. Karena persyaratannya beda. Kemudian ya sudah mulai mempelajari buklet, tahu requirement-nya apa aja, kemudian mulai melengkapi requirement tersebut. Kira-kira menurut Mbak Ria ini hal apa yang paling diutamakan oleh LPDP, misalkan dari segi sertifikat bahasa Inggrisnya atau sertifikat-sertifikat yang lain, misalkan dia itu aktif di kegiatan-kegiatan nasional atau aktif di kegiatan pemberdayaan masyarakat atau apa, atau personalitinya seseorang atau apa, yang menurut Mbak Ria itu itu menjadi hal yang bisa diberatkan untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Personality is number one. Personality. Jadi semua yang achievement yang telah didapat akan meloloskan teman-teman mungkin di administrasi. Tapi arena terberat adalah wawancara. Wawancaranya dari tahap-tahapnya apa aja? Ada 2 wawancara, yaitu yang pertama akademik, yang kedua wawasan kebangsaan. Berarti setelah apply ada seleksi dokumen, administrasi itu. Setelah itu ada tes TPA dulu. Habis tes TPA wawancara. Berarti ada 3 tahap, namun tahap yang ketiga itu ada 2 kali ya. Wawancaranya, yaitu wawancara yang pertama akademik, yang kedua wawancara kebangsaan gitu. Jadi ada 3 prosesi tahap dokumentasi atau administrasi dokumen. Bukan dokumentasi ya, administrasi. Dokumentasi itu kan mendokumentasikan. Intinya karena yang diberatkan adalah personality, jadi be honest. Pokoknya jangan sampai breach dokumen. Baiklah gitu.
Jadi tipsnya untuk teman-teman tadi adalah persiapan ya. Semuanya persiapan. Baiklah. Kalau sekarang kan sudah kuliah di INU, meskipun di masa COVID ini belum berangkat ke sana. Apa sih kesulitan dalam apa kesulitan kuliah daring apalagi di luar negeri gitu loh? Kesulitannya yaitu mungkin kurang teman, iya. Jadi harus berusaha sendiri, semuanya sendiri, mulai dari manajemen waktu, manajemen semuanya itu diri sendiri. Habis itu yang susah lagi adalah karena sendirian, jadi kalau mengerjakan tugas itu kadang agak bingung. Frameworknya itu harus ngapain gitu. Dan kalau yang ketiga mungkin masalah perbedaan waktu. Australia sama sini beda waktunya kalau musim panas di sana 3 jam, kalau maaf kebalik, kalau musim dingin 3 jam, kalau musim spring sampai panas itu 4 jam. Itu berarti, dan kuliah di sana mayoritas dimulai jam berapa? 9 pagi. Jam 9 pagi waktu? Jam 10 pagi waktu sana. Waktu sana. Australia. Berarti kalau di sini jam 7. Jam 7. Selisih 3 ya. Iya. Terlalu pagi ya. Jam 10 di sana itu jam pertama apa sudah jam kedua? Jam pertama. Tapi ada juga yang diawali jam 9. Jadi kalau seumpama sekarang ini masuk spring dan mau musim panas, itu bedanya 4 jam, di sini jam 5. Pagi habis subuh langsung kuliah gitu ya. Pokoknya nggak mandi nggak apa-apa pokoknya. Oke, Mbak Ria, semoga sukses kuliahnya. Amin. Semoga cita-citanya terkabulkan, karena itu tadi adalah cita-cita yang mulia. Mbak Ria minta tolong kasih closing statement untuk di akhir ngobrol-ngobrol santai kita. Dalam menjalani hidup ini jangan sampai teman-teman itu merasa susah ataupun putus asa di tengah jalan. Karena apa? Karena teman-teman itu nggak sendiri. Meskipun teman-teman merasa struggle-nya sendirian, tapi banyak orang lain yang struggle-nya mungkin lebih parah dari teman-teman. So don't give up and and do it now or never. Karena itu salah satu moto saya untuk memotivasi diri saya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? That's all from me. Keren banget ya. Thank you teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ngobrol santai kita. Semoga dari obrolan kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Don't give up and believe in yourself. Bye.